Kolonialisme Sosiologi. Halo Sobat Sosius, hari ini aku mengajak kalian untuk membahas apa itu sosiologi. Sebelumnya, kalian udah paham tentang sosiologi kan? Secara mendasar dalam prakteknya, manusia melakukan relasi dan interaksi sosial di kehidupan sosial bermasyarakat. Dari sanalah mereka berpikir dan menggagaskan teori mengenai kehidupan sosial, yang kemudian lahirlah sosiologi. Saat berpikir serta menggagaskan teori, para pemikir sosiologi tidak terlepas dari kehidupan sosial mereka. Mengapa? Sebab mereka ada di dalamnya, menjalani kehidupan sosial dengan mengikuti kebiasaan yang ada di wilayahnya. Itulah yang menyebabkan teori-teori sosiologi di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lain. Teori sosiologi yang dicetuskan para sosiolog Jerman berbeda dengan teori-teori sosiolog Prancis. Misalnya Weber, sosiolog Jerman yang menekankan pada aspek interpretif. Sedangkan Durkheim, sosiolog Prancis yang memperhatikan fungsionalitas masyarakat. Suatu teori merupakan produk dari seseorang atau sekelompok orang di mana mereka tinggal. Setelah memahami pengaruh lingkungan sosial terhadap produksi teori sosiologi, sekarang saatnya untuk memahami kolonialisme sosiologi yang merupakan dominasi teori-teori sosiologi dari suatu wilayah di wilayah lainnya. Fenomena ini terjadi pada lingkup pengkajian sosiologi di negara-negara berkembang dengan mengikuti teori-teori negara maju. Bagi kalian yang belajar sosiologi mungkin penasaran, kenapa sih kebanyakan teori sosiologi diambil dari tokoh barat? Hal tersebut tak terlepas dari sisi historisnya, mengingat sosiologi berasal dari dunia barat pada abad 19. Wajar jika sosiologi berkembang masif di sana. Teori-teori yang dilahirkan pun pada awalnya juga berasal dari akademisi dan intelektual Eropa. Itulah yang menyebabkan mengapa teori-teori sosiologi dinominasi dari teori-teori Eropa dan Amerika. Penyimpulan semacam itu memungkinkan terjadinya false universalisme atau kesalahan dalam menguniversalisasikan. Maksudnya adalah teori-teori yang berasal dari latar belakang suatu lingkungan sosial bisa diterapkan di lingkungan sosial lainnya. Padahal di lingkungan lain sosial pun belum tentu bisa memiliki kesamaan. Namun seringkali teori-teori di negara global utara dijadikan sebagai patokan bagi negara global selatan. Michel Foucault melihat isu ini sebagai power knowledge atau pengetahuan yang diperoleh didasari dari relasi kuasa. Telah terjadi ketimpangan ilmu pengetahuan sebab negara-negara global utara mendominasi dalam produksi ilmu pengetahuan. Ketimpangan itu berlanjut juga di Indonesia. Sebagai bagian dari negara global selatan, pendidikan sosiologi secara akademis di Indonesia berkiblat pada teori-teori global utara, seolah tidak memberikan kesempatan bagi pemikir lokal untuk turut menyumbangkan teorinya dalam sosiologi secara dominan. Hegemoni sosiologi negara utara telah dimulai sejak Orde Baru. Ketika situasi pasca reformasi pun, teori sosiologi Indonesia masih bergantung dengan pemikiran sosiologi barat. Padahal kondisi sosio-historis serta lingkungan sosialnya berbeda. Misalnya pada kasus dalam meneliti pola-pola interaksi sosial masyarakat adat. Teori yang berasal dari sosiologi global utara barangkali tak cukup merepresentasikan keadaan masyarakat adat. Lantas solusinya bagaimana? Profesor Hendy Nugroho, sosiologi Universitas Gadjah Mada berharap agar sosiologi berkembang sesuai konteksnya di Indonesia. Misalnya, dalam menjelaskan kehidupan masyarakat Batak, perlu adanya sosiologi Batak. Dengan begitu, masyarakat lokal bisa merepresentasikan kehidupan mereka berdasarkan istilah dan pemaknaan mereka sendiri. Nah, sekarang udah paham kan kolonialisme sosiologi itu apa? Oh iya, jangan lupa berikan pendapat di komentar ya. See you next time, Celsius!